Sahabat Alia, sudah 2 tahun podcast Dokter Alia menemani waktu Anda ya. Entah Anda ini menontonnya di siang hari, malam hari, pokoknya kita menampilkan sesuatu yang bermanfaat. Di tahun 2025, generasi emas atau generasi cemas nih. Karena memang di beberapa akhir tahun 2024 kayaknya kita sudah banyak hal-hal berita-berita yang cukup membuat hati kita cemas. Bener gak sih? Kita sapa dulu nih, ada Dokter Alia dan juga Ustadz Suharyo. Gimana kabarnya Bu Dokter dan juga Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kompak ya, berarti nggak ada kecemasan. Optimis gitu ya, nggak boleh cemas gitu. Tapi kan akhir tahun 2024 ditutup dengan berita-berita yang mencemaskan juga. Ya kan? Sampai banyak akhirnya warganet itu yang menghitung-hitung kira-kira nih kalau kita memiliki penghasilan sekian. Terus kalau kita melakukan sesuatu dengan nominal sekian, tapi ada efeknya dengan mendapatkan hukuman gitu ya. Ini dibahasnya agak-agak serem sih, tapi nggak apa-apa sih karena warganet memang sudah banyak ya Bu Dokter ya yang bikin konten seperti itu yang mencengangkan. Memang di akhir tahun 2024 ini ditutup dengan vonis 6,5 tahun dari tersangka ya. 300 T. Nah itu 300 T yang merugikan negara, tapi cuma 6,5 tahun. Iya, apalagi kan tahun depan beritanya kan sudah ya, memang pemerintah sudah mensosialisasi kenaikan pajak. Nah itu ya, kan? PPN macam-macam pajak macam-macam ya. Ya, mulai dari kendaraan pokoknya semua ya naik ya. Aturan baru BPJS ya. Terus ada kenaikan tarif listrik juga. Banyak pokoknya ini. Banyak banget ini sih yang kadang membuat kita akhirnya cemas di tahun ini ya, di tahun 2025. Iya, mau memasuki tahun 2025 ya harap-harap cemas ya. Bener, harap-harap cemas. Padahal kan kita sudah digadang-gadang untuk generasi selanjutnya itu akan ada generasi emas. Meskipun masih lama ya. Tapi kan kita juga berjalan dari sekarang gitu kan ya Bu ya. Iya. Jadi ya selaku kita semua ini orang tua atau wali murid atau wali apalagi ya. Wali apa aja itu harus tetap optimis ya, karena memang dalam agama pun kita diperintahkan untuk tidak berputus asa ya dalam kondisi yang begitu menyesakkan, menyulitkan. Itu harus tetap optimis karena ya semua ikhtiar kita itu insya Allah ya nanti akan beroleh hasil, apapun tuh hasilnya ini kita syukuri dan kita sabari. Kalau dari Ustadz Suharyo gimana ini tanggapannya di akhir tahun 2024 ditutup dengan berita-berita yang seperti itu, kemudian juga di tahun 2025 akan ada beberapa yang membuat hati ini cemas. Ya, kalau menggunakan kacamata hitam seluruhnya gelap. Ya, tidak ada harapan. Dan kalau seluruh anak negeri kemudian pesimis gitu ya, maka insya Allah tidak jauh dari kehancuran yang akan terjadi. Karena semua pesimis, tidak mau bergerak, tidak mau melangkah. Tapi kalau menggunakan kacamata putih, ada optimisme, ada harapan. Insya Allah energi-energi negatif akan minggir. Dan bangsa ini memang membutuhkan sekarang orang-orang yang berkacamata putih itu. Termasuk presiden kita sendiri sekarang kan sudah menggelorakan semangat untuk memberantas korupsi. Ingin membuat bangsa ini bersih, aparat yang kotor minggir kan begitu. Ini sebuah tanda masih ada secercah harapan di depan kita, dan ini dimulai dari atas. Jadi kalau ikan itu busuk itu diawali dari kepalanya. Kalau kepalanya bagus berarti ke bawah bagus. Ini kalau pemerintah hanya sekarang sudah ada tanda-tanda akan melangkah ke arah yang on the track, insyaallah bangsa ini akan bisa bangkit. Jadi ada harapan juga ya, karena beberapa waktu lalu juga Presiden Prabowo ini juga mengomentari, memberikan tanggapan juga terkait vonis hukuman ini.
yang di luar Nurul gitu ya. Di luar prediksi BMKG. Bahasa anak-anak Gen Z kan kayak gitu. Ya alhamdulillah mungkin ini menjadi harapan kita di tahun ini ya, di tahun 2025 kedepannya Indonesia bisa menjadi negara yang maju, yang bersih. Harapannya seperti itu. Iya, yang berkeadilan lah ya. Punya pemimpin yang amanah, yang menghasilkan akhirnya kelak menghasilkan generasi emas, bukan generasi cemas ya. Iya. Dan kita juga nggak boleh sering-sering cemas ya. Iya, cemas itu boleh, tapi yang perlu disadari dengan cemas itu akan menguras energi. Energi kita akan habis untuk hal-hal yang tidak produktif. Ya kalau memang itu terjadi ya, sekian ratus T hanya 6,5 tahun gitu tuh ya, seperti pelawak di Bali itu bilang, kalau di Cina itu korupsi setengah T itu diserahkan kepada malaikat maut gitu ya. Kalau di Indonesia korupsi 300 T misalnya itu ya cukup didera dengan hukuman seikhlasnya. Karena memang ini ya jauh banget gitu ya. Dia merugikan negara sampai ratusan triliun, bukan juta, bukan miliar, tapi ratusan triliun. Terus dihukumnya 6,5 tahun. 6,5 tahun itu kan waktunya ya sebentar ya. Mungkin yang ngerasa di dalam ngerasa lama. Tapi kan bagi kita kan udah merugikan negara seperti itu. Belum lagi mungkin beberapa kasus yang belum terselesaikan juga. Ya harapannya kita ya mungkin ya, harapan kita untuk beberapa kasus yang masih mengganjal di publik, nah bisa lurus. Ini jadi kayak ngebahas politik akhirnya ya. Kayak hukum ya, padahal kita sendiri nggak ngerti ya. Oh, SH Ustadz Suharyo, pakar SP, hukum. spesialis. Iya ya, emang kita tuh semuanya pakar-pakarnya di bidangnya. Ada Ustadz Suharyo, ada Bu Dokter, Ada hostnya. Ini nggak nyambung sih hostnya, S-nya. Kalau harapannya dari Bu Dokter Ustadz Suharyo ini terkait perkembangan Indonesia gitu, dengan kita kan memiliki pemimpin baru, bukan hanya sekedar di Indonesia pemimpin kita baru, presidennya baru, tapi untuk di Lumajang juga kan nanti di tahun 2025 kita memiliki pemimpin yang baru. Ya yang jelas tuh kita harus optimis ya, seperti yang Ustadz Haryo bilang. Karena kalau kita pesimis dengan apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang, nanti yang bermasalah itu kita. Iya, seolah kita itu tidak mempercayai janjinya Allah, seolah kita itu berputus asa ya dari pertolongan dari langit ya, seperti itu. Akhirnya kalau itu kita sudah pesimis ya, seperti yang tadi Ustadz Haryo bilang, ya kita tidak melakukan apa-apa, ya malah cenderung merusak, dalam arti ikut mempengaruhi lingkungan kita dengan sikap pesimis kita itu. Nah, jadi intinya ya, yang suatu kondisi yang sudah bermasalah ini janganlah ditambah dengan kita juga ikut lebih bermasalah gitu. Jadi paling enggak kita harus jadi jalan keluar, jadi solusi minimal untuk diri kita sendiri. Jadi kita yang bisa ngontrol diri kita gitu ya. Kita harus menerbitkan harapan ya, optimisme minimal untuk dari diri kita sendiri. Kalau kita vibe-nya positif, insya Allah kan lingkungan kita juga terpengaruh lah gitu. Iya. Ustadz? Ya, kalau ada tumpukan sampah yang menggunung, kemudian kita berkeinginan untuk ikut membersihkan, kalau tidak mampu membersihkan seluruhan, ambil selembar 2 lembar, tapi sudah berkontribusi. Kalau bangsa ini sudah terbaca ya, banyak koruptor di mana-mana, kemudian seolah-olah menggelapkan suasana dan atmosfer Indonesia, dan kita berkeinginan untuk ikut membersihkan, lakukan apa yang kita mampu sesuai dengan bidang kita masing-masing. Jadi host ya, mari jadi host yang lurus gitu ya, tegak lurus pada kebenaran. Jadi yang pertanyaannya itu mengarah pada pencerahan. Oh, ini saya dikasih masukan. Bukan, maksud saya terus di tahun 2025. dari host ke narsum juga begitu gitu ya. Ada materi-materi yang membuat orang di luar mainstream pemahamannya. Oh iya gitu lah, dari semua segi lah, semua aspek
semua bidang melakukan hal yang sama menuju pada pembersihan bangsa ini. Jadi yang penting menurut saya begini, kita bagi dua. Yang selesai 2024 itu kita evaluasi hari ini. Apa titik lemah kita selama ini? Lantas kalau kita sudah mengetahui titik lemahnya di mana, bidang apa, terus langkah apa ke depannya yang harus kita perbaiki. Dari muhasabah, introspeksi, melakukan penghitungan terhadap perjalanan bangsa dan negeri ini, kita akan bisa menuju pandangan kita ke depan menggunakan kacamata kuda. Kacamata kuda itu kan menatapnya ke depan, tidak ke samping kiri kanan, sehingga lebih fokus, cepat selesai, cepat sampai kepada tujuan. Bangsa ini juga butuh para warga yang suka menggunakan kacamata kuda itu. Tidak saling menyalahkan kiri kanan itu capek lah. Sudah sekian lama kita nyalahkan kiri kanan. Itu diserahkan saja kepada bidang hukum, kita cuma memantau, mengontrol dari jauh. Kita fokus kepada tugas kita masing-masing, melihat ke depan yang jauh lebih ikhlas, mulus ya, jujur, lurus, dan kita sekaligus menggunakan energi kita untuk melangkah pelan tapi pasti ke depan. Pelan tapi pasti ke depan. Baik, soalnya kan memang untuk kedepannya ini kita ada pemimpin baru, pasti harapan baru. Kita pun juga punya harapan, punya resolusi juga, target-target yang harus kita capai di tahun 2025. Kalau ngomongin soal target, aduh. Ini Bu Dokter ini. Target 2025. Ini kita kan ngobrolnya ngobrol santai gitu ya. Kalau ngobrolin hukum kayaknya saya juga nggak masuk ke situ sih. Susah. Itu mungkin ada kelasnya sendiri sama Ustaz Suharyo ya. Nah, kalau ngomongin target di tahun 2025 itu apa saja dari Ustaz Suharyo dan juga Bu Dokter, atau mungkin ada beberapa target yang di 2024 sudah masuk list tapi ternyata belum juga kesampaian atau malah melebihi. Kayaknya kalau Bu Dokter melebihi ya. di Januari 2024 kayaknya listnya cuma segini. Ternyata yang sudah tercapai segini. Nah, kalau 2025 gimana Bu Dokter? Aduh, gimana ya? saya biasanya ngalir aja lah. Ngalir aja. Iya, target besar, desain besar ada. Cuman kalau di breakdown kecil-kecil, biasanya saya jarang, pokoknya ngalir aja. Tiba-tiba udah ini ya alhamdulillah lebih-lebih kayak gitu. Kalau di 2024 ada yang belum tercapai nggak Bu Dokter? Udah tercapai semua ya? Ya itu karena kita kan bikinnya target besar ya. Jadi kita kan ngumpulin sebelum jadi besar tuh kan kita ngumpulin dari yang kecil-kecil itu supaya nyampe ke yang besar. Jadi supaya nggak kesel seumpama nggak nyampe target kalau saya gitu. Jadi asal itu masih satu frekuensi dengan desain besarnya, seumpama yang kecil-kecil ini ada yang miss atau enggak, itu asal masih satu jalur ya alhamdulillah gitu. Gitu aja caranya. Kalau untuk target nggak ada ya Bu Dokter ya? Target mesti ada, cuman ya itu tadi targetnya target gede gitu. Iya. Beda banget ya sama saya ya, recehan banget ya. Target bisa menuju 60 kilo. Bisa nggak ya? Iya. Bisa. Itu kan target yang belum tercapai dari tahun-tahun sebelumnya, bukan hanya 2024. Berarti harusnya udah lebih ya targetnya itu. Iya, harusnya kalau targetnya 2024 60, berarti 2025 ya 55 gitu harusnya. Karena kan nggak kecapai. Kalau Ustaz Suharyo? Ya, saya lebih pada bukan personal ya, tapi pada kelembagaan informal gitu. Kemarin kebetulan kami mengumpulkan para mubaligh se-Kabupaten Lumajang di Persyarikatan itu. Ada sekitar kurang lebih 40-an orang berkumpul berbicara soal 2024 kemarin. Apa yang harus dibenahi menuju 2025 dalam menyapa umat. Di antara lain yang sama-sama digagas bagaimana berdakwah yang bisa menyentuh dan mengayomi masyarakat. Berdakwah bukan hanya ceramah di depan mimbar, tapi berdakwah juga memberikan solusi terhadap persoalan umat. Karena mubaligh itu sebenarnya bukan sekedar tukang ceramah. Kalau sekedar ceramah banyaklah.
Tapi kalau bisa menjawab persoalan umat, di mana satu tempat umat itu kok misalnya tidak punya musola, tidak punya tanah wakaf karena kebutuhan untuk dakwah ke depan, itu membaliklah yang berkewajiban. Nah itu yang kemarin yang dirumuskan, sehingga nanti ke depan 2025 itu banyak hal-hal yang secara berdakwah lisan, dakwah lisannya itu menyentuh jiwa mereka, kemudian secara perbuatan mengayomi mereka dan menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi kita ajaklah para mubalik itu bukan hanya bicara soal langit, tapi juga bicara soal bumi. Yang bumi ini kita injak setiap hari. Di situ kita punya masalah, di situ kita juga punya problem-problem yang harus dijawab bersama. Ini yang pertama. Yang kedua, Insya April ini kami akan mengumpulkan orang-orang tua. Khusus kalau di saya kemarin itu disebut AMM Tempo Dulu, Angkatan Muda Muhammadiyah Tempo Dulu. Ya Tempo Dulu masih muda, sekarang sudah tua gitu. Itu kami akan kumpulkan, sudah kami inventarisir ada sekitar 400-an orang. 400 orang nanti kan kita ajak bicara, karena di antara mereka yang selevel dengan saya, seumur dengan saya itu ada yang sudah tidak mau ngimami karena sudah sering lupa gitu. Tapi mereka kan butuh perhatian. Betul, kita perhatikan, ada yang sering sakit macam-macam. Jadi mereka yang berkutat dengan bidang dakwah selama ini, mereka hidup seolah-olah sebatang kara ya, tidak ada perhatian dari pihak yang lebih makro, yang lebih besar. Sehingga nanti 2024 itu akan kita pertemukan ya, bincang-bincang lah. 2025 bulan April sudah ganti ya, bulan 4 maksud saya. Jadi ibu-ibu yang dulu berkiprah sekarang apa masih terus, dan sebagainya kita akan lihat. Bapak-bapak juga gitu, mereka sudah banyak yang berangkat. Nah makanya agar mereka tidak merasa hanya dipakai ketika dibutuhkan, kami akan ajak mereka berdiskusi dari hati ke hati. Keren, Masya Allah. Keren, ya. Targetnya luar biasa di bulan 4 nih. Berarti setelah Idul Fitri. Iya, halal bihalal. Halal bihalal. Oh, udah ada persiapannya ya. Masya Allah. Masya Allah, keren ya. Guru saya kan yang ngajar. Masya Allah. Guru dan ketua.